فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah. Telah kita sebutkan tentang sejarah kemunculan bid'ah dalam Islam yang dimulai sejak adanya seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah dari Bani Tamim yang memberontak kepada Rasulullah SAW tatkala Rasul membagikan ghanimah dengan mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Kemudian datang setelahnya bid'ah. Itu bid'ah apa itu? Khawarij. Kemudian datang setelahnya bid'ah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya perbuatan hamba tidak ada sangkut pautnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ciptakan dan tidak pula dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan annal amra unuf, ay musta'naf, bahwasanya perkara sesuatu itu baru diketahui oleh Allah setelah perkara tersebut terjadi. Kemudian setelahnya muncul lagi bid'ah irja yang mengatakan bahwasanya kemaksiatan apapun yang dilakukan maka tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang. Kemudian setelahnya muncullah bid'ah Jaham bin Safwan yang dinamai dengan Al-Jahmiyah yang berkaitan dengan nama dan sifat. Dan mereka ini terbagi menjadi beberapa golongan dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qismun qalu, satu golongan dari mereka mengatakan, la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wa la bi'adam. Tidak boleh selamanya kita mensifati Allah tidak dengan ada, tidak pula dengan ketidakadaan. Sehingga Allah itu ada, tidak ada pun tidak juga. Ya pokoknya enggak disifati dengan ada, tidak pula dengan ketidakadaan. Li'annahu in wusifa bil wujud asbahal mawjudat. Kalau Allah jadi disifati dengan ada, berarti Allah sama dengan apa? Perkara-perkara yang ada, makhluk seperti semua ini. Wa in wusifa bil adam asbaha bil ma'dumat. Kalau Allah nanti disifati dengan ketidakadaan, maka sama seperti barang-barang atau benda yang tidak ada. Wa alaihi yajibu nafyul wujud wal adam anhu. Oleh karena itu maka wajib untuk dinafikan dari Allah keberadaan dan ketidakadaan, dua-duanya ditiadakan. Enggak dibilang Allah ada, tidak pula dibilang Allah tidak ada. Wa madzahabu ilaihi fa huwa tashbihun lil khaliq bil mumtani'at wal mustahilat. Yang mereka katakan ini adalah penyerupaan kepada Allah terhadap apa ini? Perkara-perkara yang mustahil. Mustahil ada sesuatu disifati dengan ketidakadaan dan juga keberadaan. Kedua-duanya dinafikan, dikatakan tidak ada dan juga dikatakan ya tidak berada pun tidak juga. Nah, ini perkara yang mustahil. Kedua-duanya dinafikan. Adanya Allah pun dinafikan, ketidakadaannya pun dinafikan. Kenapa? Li'anna taqabul al-adam wal wujud taqabulun naqidain. Dikarenakan keberadaan dan ketidakadaan ini adalah apa? Dua hal yang bertentangan. Wan naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'an. Dan dua perkara yang bertentangan tidak bisa kedua-duanya ada dalam satu hal dan tidak mungkin kedua-duanya hilang dari satu hal. Nah, ya kalau misalnya yang sesuatu itu ada, berarti nggak mungkin dia dikatakan tidak hidup, tidak pula tidak mati. Ya kalau tidak hidup dia otomatis satunya pasti masuk, berarti dia mati. Kalau dia tidak mati berarti masuk salah satunya, berarti dia hidup. Nah, kedua hal yang bertentangan tidak mungkin berkumpul sekali bersamaan dan tidak pula mungkin hilang secara bersamaan. La yartafi'ani. Wa kullu uqulin bani Adam, dan setiap akalnya Bani Adam, wa kullu uquli Bani Adam tunkiru hadza syai' wa la taqbaluh.
mengingkari perkara ini dan tidak bisa menerimanya. Akal siapapun nggak ada yang bisa menerima pendapat seperti ini. Bahwasanya adanya Allah pun ditiadakan, ketidakadanya pun juga ditiadakan. Nah. Fanzur kaifa farru min syai' fa waqa'u fi asyar minhu. Lihatlah bagaimana mereka lari dari sesuatu, kemudian mereka terjatuh dalam perkara yang lebih jelek. Mereka takut kalau menetapkan keberadaan untuk Allah, nanti dibilang kayak apa? Makhluk yang ada. Kalau dikatakan Allah tidak ada, nanti mirip sesuatu yang tidak ada Allah. Nah, ternyata mereka sifati Allah dengan perkara yang apa akhirnya? Mustahil. Karena dua perkara yang saling bertentangan tidak mungkin berkumpul sekaligus bersamaan, tidak mungkin pula hilang apa? Dua-duanya. Ini satu kelompok dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa qismun akhar qalu. Jenis yang kedua mengatakan nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil isbat. Kita mensifati mereka dengan penafian saja dan tidak kita sifati dengan penetapan. Yang nafi-nafi saja kita tetapkan untuk Allah. Kita tetapkan, kita sifati Allah. Annahum yujawizuna an tuslab anillah subhanahu wa ta'ala as-sifat lakin la tusbat. Bahwasanya mereka memperbolehkan untuk dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala sifat tapi tidak ditetapkan. Nah, yakni la naqul, tidak kita katakan huwa hayyun. Ini kan penetapan kehidupan bagi Allah. Huwa hayyun. Ini enggak. Wa inna ma naqul, ada lamnya di sini. Punya kalian apa? Wa inna ma naqulu. Ada kafnya? Hah? Wa inna ma? Iya, lam aja kan akhirnya. Ada kafnya? Enggak ada kan? Wa inna ma naqulu laisa bimayyit. Tapi kita bilang Allah tidak mayit, tidak mati. Ini kan penafian. Ini yang kita sifati Allah. Allah kita bilang tidak mati. Tapi enggak dibilang apa? Hidup. Ini satu kelompok dari mereka. Kita sifati Allah dengan penafian saja. Allah tidak mati, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Tapi jangan diapakan? Jangan dalam bentuk isbat, penetapan. Sehingga tidak dibilang Allah hidup, tapi Allah dibilang apa? Tidak mati. Wala naqulu alimun, bal naqul laisa bijahil. Kita tidak bilang Allah alim, maha mengetahui, tapi bilang apa? Laisa bijahil, Allah tidak apa? Bodoh. Nah. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Qalu, kata mereka, lau asbatta lahu syai'an syabbahtahu bil mawjudat. Karena kalau kamu tetapkan untuk Allah sesuatu, kamu menyerupakan Allah dengan perkara yang ada. Li'annahu ala za'mihim kullal asya' al mawjudah mutasyabihah. Dikarenakan menurut mereka, persangkaan mereka, semua yang ada ini semuanya saling mirip-mirip. Nah, sehingga kalau Allah pun dibilang ada, nanti Allah mirip dengan siapa? Makhluk. Fa anta la tusbit lahu syai'an, maka kamu tidak boleh menetapkan untuk Allah suatu apapun. Amman nafi fa huwa adam. Adapun nafi maka itu ketidakadaan. Ma'annal mawjud fil kitabi wa sunnah fi sifatillahi minal isbat aktsar minan nafi bikatsir. Padahal yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari sifat-sifat Allah berupa penetapan itu jauh lebih banyak daripada yang berupa apa? Penafian. Nah, qila lahum, maka dikatakan kepada mereka, innallaha qala an nafsihi sami'un basir. Dikatakan kepada mereka, Allah sudah bilang tentang dirinya sendiri bahwasanya dia itu apa? Sami' basir. Ini penetapan atau penafian? Penetapan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Qalu hada min babil idhafat. Yang kayak gini kata mereka ini dalam bab idhafat. Bimakna nusiba ilaihi sama', disandarkan kepada Allah pendengaran. La li'annahu muttasifun bihi, bukan bahwasanya Allah yang bersifat dengannya, hanya penyandaran saja. Lakin li'anna lahu makhluqan yasma', akan tetapi karena Allah punya makhluk yang bisa apa? Mendengar. Itu maknanya sami bagi mereka. Bukan Allah yang mendengar, tapi apa? Allah punya makhluk yang bisa apa ini? Mendengar. Fahuwa min babil idhafat. Fasami'un yakni laisa lahu sama' lakin lahu masmu'. Maknanya sami apa? Allah punya makhluk yang bisa apa? Mendengar. Punya makhluk yang bisa didengar suaranya. Itu artinya sami menurut mereka. Wa ja'at ta'ifatun tsaniyah qalu hadhil awsaf li makhluqatihi.
Kemudian datang kelompok yang kedua, mereka mengatakan ini sifat untuk makhluk-makhluknya, laisatlah, bukan untuk Allah. Ammahu fala yusbat lahu sifah. Adapun untuk Allah maka tidak ditetapkan untuk Allah apa? Sifat. Nah, ini dua macam kelompok dari kalangan Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kelompok yang pertama mengatakan tidak disifati dengan wujud, tidak pula apa? Adam. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya yang disifatkan untuk Allah hanya apa? Nafi. Adapun isbat tidak ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya keluar dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan bukan termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu musta'an. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan